Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأيها الإخوة والأخوات rahimakumullahu jami'a. Kajian kita pada pagi hari ini insyaallah bertemakan sifat-sifat kemunafikan. Ada 6 poin yang insyaallah akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi munafik secara bahasa dan istilah. Lalu yang kedua, jenis-jenis munafik. Yang ketiga, penyebutan munafik dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang keempat, ciri dan sifat munafik di dalam Al-Quran. Yang kelima, munafik itu dianggap muslim, masih dianggap muslim di dunia hingga dia menampakkan kekafiran, mengeluarkan dirinya dari Islam secara zahir. Itu sebuah kekafiran yang mengeluarkan dirinya dari Islam secara zahir. Lalu yang keenam, yaitu tentang spesifik hukum mencela atau menghina Allah Jalla wa'ala, Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya dari pandangan syar'i dan penjelasan para ulama. Ya, semoga waktu kita cukup. Sampai jam berapa kita nanti? Jam 12 kurang 15. Terus tanya jawab sampai duhur gitu. Jam 12 kurang 10 terakhir. Mulai tanya jawab. Mulai tanjapnya. Oke. Tip yang pertama, definisi munafik ya. Secara bahasa, an-nifaqu lughatan, nifaq secara bahasa adalah mukhalafatul batin lidh-dhahir. Yaitu perbedaan keadaan zahir dan batin seseorang. Batinnya dia kafir, dohirnya menampakkan Islam. Di dalam batinnya dia ingin berkhianat, dohirnya dia menampakkan amanah. Ya. Batinnya dia ingin mengingkari janji, tapi dohirnya dia menampakkan aku akan menepati janji. Seperti itu. Dusta tapi menampakkan kejujuran, seperti itu. Nah, ini adalah semua munafik, termasuk ke dalam definisi munafik secara bahasa. Adapun secara istilah, an-nifaqu fil istilah huwal qawlu awil fi'lu bi khilafi ma fil qalbi min al-i'tiqad, yaitu perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai atau menyelisihi
dari apa-apa yang ada dalam hati, yaitu keyakinan atau i'tiqad. Wal munafiqu huwa alladhi yashturu kufrahu wa yudhiru imanahu. Dan orang munafik itu adalah orang yang menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keimanan dan keislaman di dalam dohirnya. Itu dia definisi munafik secara bahasa dan istilah secara singkatnya. Adapun yang kedua, yaitu jenis-jenis kemunafikan. Ada dua jenis secara global, yaitu yang pertama adalah munafik i'tiqad atau keyakinan. Maka ini adalah kafir keluar dari Islam. Kafir keluar dari Islam, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab, itu Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Tidak boleh kita duduk-duduk bersama mereka ketika mereka mengolok-olok agama kita. Tidak boleh. Ketika mereka mengatakan syariat Islam sudah kuno, perlu dimodifikasi dan yang semisalnya, maka tidak boleh kita duduk-duduk berbicara bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk bersama mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka, kata Allah. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahannam. Berarti ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang-orang munafik itu adalah kafir, sama dengan orang kafir, dikumpulkan oleh Allah bersama-sama. Bahkan di dalam surat An-Nisa, ya, di akhir juz yang ke-5, Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka. Bukan hanya di neraka, tapi di keraknya neraka yang paling bawah. Dan kamu tidak akan bisa mendapati seorang penolong pun untuk mereka. Ini dalil-dalil yang sangat jelas sekali bahwasanya orang-orang munafik adalah termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang kafir di akhirat. Adapun di dunia, maka kita tidak tahu dan tidak boleh menghukumi orang yang jelas syahadatnya hingga dia jelas juga telah keluar dari Islam. Itu dia. Lalu jenis yang kedua adalah munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Yaitu sebuah kemunafikan atau sifat nifak yang ada dalam diri seorang muslim, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Contohnya adalah daripada sifat-sifat kemunafikan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatul munafiq
salasah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba. Jika dia berkata-kata, dusta dia. Dan ini banyak. Orang kalau sudah terbiasa dia berdusta, kadang dia mau jujur pun susah. Padahal walaupun kejujuran itu lebih selamat baginya, tapi dia lebih memilih kedustaan. Jika seorang itu sudah terbiasa berdusta. Ya. Lalu wa idza wa'ada akhlafa. Dan jika dia berjanji, dia mengingkari. Ini hati-hati. Ya. Hati-hati bagi kita, jangan mudah berjanji. Jangan mudah berjanji kepada orang lain kalau memang kita tidak bisa menepati. Ya. Sering ya, mudah keluar dari lisan seseorang untuk menjanjikan sesuatu. Tapi mudah juga bagi dia untuk tidak menepatinya. Nah, ini enggak boleh. Janji termasuk hutang. Dan jika kita sering-sering seperti itu, maka ini masuk ke dalam sifat-sifat kemunafikan dan tidak layak bagi seorang muslim. Wa idza tumina khana. Dan jika dia diberikan amanah, dia berkhianat atau tidak amanah. Nah, ini juga hati-hati bagi para ikhwan yang menjalankan amanah kerjasama dagang misal, mudharabah misal. Ya, di situ ada penanam modal, di situ ada yang menjalankan usaha. Ya. Maka bagi yang menjalankan usaha, hendaknya dia memegang amanah. Lebih ringan efeknya kalau itu uang antum sendiri. Terserah antum mau malas-malesan, mau pakai ini, mau pakai itu, ya. Itu efeknya bagi antum sendiri. Tapi ketika itu adalah amanah dari sang pemberi modal, maka itu lebih berat, ya. Terkadang seorang ketika itu bukan hartanya sendiri, lebih mengenteng-entengkan begitu ya. Itu padahal justru lebih berat efeknya, dosanya bagi dia. Kalau uangnya sendiri terserah. Ya. Jangan kebalik. Kalau uangnya sendiri, laporan keuangannya lengkap, gitu ya. Jual barang, beli barang berapa, modalnya berapa, dicatat secara rapi. Begitu itu uang orang lain, dianggap enteng dia. Nah, itu tentu kebalik dan tidak boleh. Atau amanah-amanah yang bersifat tabaru'ah, itu yang tidak profit, itu lebih bahaya lagi. Itu uang rakyat, uang umat, ya, para panitia pembangunan masjid, para ketua-ketua organisasi atau yayasan, ya. Maka itu hati-hati. Itu amanah yang berat, ya, amanah yang berat. Beda kalau kita memegang harta sendiri. Tapi kalau itu adalah harta kaum muslimin, maka itu tentu berat, ya. Atau harta perusahaan, itu juga amanah, tapi itu lebih ringan daripada harta yayasan. Kenapa seperti itu? Kalau harta perusahaan dan kita kenal dengan ownernya misalkan, maka kita bisa minta izin, selesai, satu orang. Kalau yayasan, berapa orang yang mempunyai saham di situ? Nggak terhitung, ya. Kita minta donasi kepada semua orang, banyak sekali. Kalau sampai terjadi, ya, khilaf kita dalam mengelolanya, kita mau minta maaf sama siapa? Banyak kali, ya. Itu susah. Atau pegawai negeri juga. Ada nggak di sini pegawai negeri? ASN. Ya. Ketika dia korupsi misalkan, korupsi waktu, entah korupsi uang, naudzubillah, maka dia berdosa kepada
ya, seluruh rakyat Indonesia. Ya, susah kan mencari maafnya. Beda kalau misalkan dia perusahaan swasta atau perusahaan kecil, CV, PT dan yang lainnya. Kita bilang sama bosnya, bos, dulu saya pernah misalkan pakai uang nggak bilang-bilang, minta maaf lah ya, kalau nggak ini saya kembalikan, misalkan seperti itu. Ya. Nah, taib. Jadi ini semua termasuk munafik amali, bukan munafik i'tiqadi yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Alhamdulillah. Tapi bukannya kita terus menganggap enteng hal ini, ya. Tidak boleh. Karena dosa kepada makhluk itu ketika di akhirat nanti itu berat. Adapun dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah bisa mengampuni, ya, bisa mengampuni. Apalagi kalau kita masih hidup dan sebelum meninggal sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, selesai. Walaupun itu dosa syirik sekalipun. Ketika kita masih kesempatan hidup dan minta ampun kepada Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kecuali kita sudah mati, maka khusus dosa syirik itu tidak diampuni Allah. Adapun dosa di bawah syirik, maka itu tahta masyiatillah, itu akidah kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, ya, dan mengampuni semua dosa di bawah kesyirikan. Liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Jika Allah tidak menghendaki, maka tidak diampuni. Seperti itu. Baik. Adapun dosa kepada makhluk, ini beda. Dosa kepada makhluk, hati-hati. Ya. Ini kesempatan nanti bagi dia di akhirat. Ketika dia misalkan kurang amalnya, banyak dosanya, apa yang terjadi? Dosanya diberikan kepada orang yang mendoliminya, ya, seperti itu. Atau pahala orang yang mendoliminya diberikan kepada orang yang didoliminya, seperti itu, ya. Jadi dosa kepada makhluk itu bukanlah hal yang sepele. Kata Nabi SAW, maka mintalah kehalalan pada saudaramu sebelum, ya, tidak berguna lagi, ya, harta dan anak, di hari yang tidak berguna lagi harta dan anak. Nah, yaitu hari kiamat. Dan menunjukkan hal ini juga hadis yang lain, ya, yaitu sifat-sifat munafik tapi yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW, di mana beliau pernah bersabda bahwasanya man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bi ghazwin mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa mati dan dia tidak pernah atau belum pernah berjihad, dan juga tidak pernah di dalam hatinya menginginkan berjihad fi sabilillah, sama sekali, maksudnya sama sekali belum ada keinginan membela Islam fi sabilillah, maka dia mati dalam keadaan ada salah satu cabang daripada cabang-cabang kemunafikan. Tapi apakah ini adalah mengeluarkan dia dari Islam? Tidak, ya. Ini tidak. Jadi pada intinya kemunafikan dan orang munafik itu dibagi menjadi dua, nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Berikutnya yang ketiga dan sekaligus yang keempat, yaitu penyebutan munafik di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, ya.
dan juga ciri dan sifat-sifat munafik yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang-orang munafik ini banyak sekali disebutkan di dalam beberapa surat di dalam Al-Quran, ya. Di antara yang kita sudah masyhur dan kita tahu yaitu dalam surat Al-Baqarah, ya. Di awal-awal surat Allah menyebutkan setelah orang-orang kafir. Pertama Allah di dalam surat Al-Baqarah itu menyebutkan orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu orang-orang yang bertakwa Allah menyebutkan. Lalu setelah itu Allah menyebutkan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Setelah itu Allah mulai menyebutkan orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan secara zahirnya kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal Allah tahu mereka bukanlah orang-orang mukmin. Apa sikap Nabi SAW dan para sahabat terhadap mereka? Tetap dianggap muslim, tetap mereka sholat bersama Rasulullah SAW. Padahal sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Di dalam Quran sudah diturunkan ayat, tapi karena mereka tidak menampakkan kekafiran yang nyata, maka tetap dihukumi muslim secara zahirnya. Dan di antaranya juga, ya, adalah surat An-Nisa, ya. Lalu At-Taubah, surat An-Nur, surat Al-Ahzab, surat Muhammad, dan juga ada satu surat yang khusus yang membahas tentang orang-orang munafik, yaitu surat full, ya. Itu surat full semuanya itu membahas tentang orang-orang munafik. Itu surat Al-Munafiqun. Nah, semua ini ayolah ikhwah tentu adalah ada sebabnya. Itu apa? Dikarenakan bahaya yang terjadi di dalam kemunafikan ini adalah tidak nampak, ya. Karena dia adalah sifatnya kesalahan dalam batin seseorang, di mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat jasad-jasad kaum muslimin, wajah-wajah kaum muslimin, akan tetapi melihat hati-hati mereka, ya. Jadi amalan-amalan hati itu adalah yang paling utama. Walaupun kita tidak menafikan amalan-amalan anggota badan dan lisan, karena keislaman seorang pun itu juga harus melewati lisan mereka, ya, yaitu dengan mengucap kalimat syahadat. Para ulama itu sepakat, orang yang tidak mau mengucapkan kalimat syahadat walaupun hatinya dia mukmin, itu tidak bisa masuk Islam. Siapa contoh? Pak C Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, ya. Siapa lagi? Fir'aun, ya. Fir'aun kata Allah Subhanahu wa taala, wastaiqanatha anfusuhum dullan wa uluwa. Hatinya mereka menerima Fir'aun dan bala tentara itu, kata Allah. Akan tapi karena dia sombong dan berdosa, maka dia tidak mau menerima. Hingga dia ketika mau mati, baru dia mengatakan, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman sekarang terhadap Tuhannya Harun dan Musa. Gak bisa, ya, gak bisa. Karena sudah datang ajal, ya, datang ajal, maka tidak lagi diterima taubat seseorang. Dan juga sabda Nabi SAW, ya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila wujuhikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada wajah-wajah kalian dan jasad-jasad kalian, akan tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian.
Jadi maksudnya di sini amalan-amalan hati itu adalah yang paling utama dibandingkan amalan-amalan anggota badan. Kenapa seperti itu? Karena ketika hatinya sudah salah, ya, niatnya sudah salah, i'tiqadnya sudah salah, maka amalan-amalan anggota badan kita ini semuanya rusak, nggak kepake. Ya, mana dalilnya? Sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di jasad kita ini ada satu gumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa huwa al-qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam hati, dalam tubuh kita ini ada segumpal daging yang jika dia baik, baiklah semuanya. Akan tetapi jika dia buruk, maka buruklah semuanya. Ya, yaitu hati. Karena di dalam hati itulah tempatnya niat dan tempatnya keyakinan. Ya, seperti itu. Tempatnya niat dan tempatnya keyakinan. Niat ada niat baik, ada niat buruk. Keyakinan ada keyakinan yang benar dan keyakinan yang salah. Ya. Keyakinan benar tapi niatnya enggak baik, itu juga enggak cukup. Ya. Mengakui Islam betul, mengakui Islam mantap, ya. Tapi dia niatnya salah. Dia niatnya adalah sebagaimana Abu Thalib, ya. Dia mengutamakan agama nenek moyangnya. Walaupun dia mengakui, ya, kebenaran Islam dan bahkan menolong Nabi SAW, tapi ketika dia mengutamakan agama nenek moyangnya dan gengsi dia, maka tidak diterima, dan dia mati dalam keadaan kafir. Begitu juga niat dan i'tiqad, ya. I'tiqad sebagian bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan barang siapa berkeyakinan atau menolak Allah di atas arsy, ya, maka dia bisa keluar dari Islam. Ya, adapun, ya, ketika yang benar, yang rajih, ketika itu adalah takwil dan tidak mengingkari apa yang ada dalam Al-Quran, hanya mentakwil, maka dia tidak keluar dari Islam. Contohnya apa? Ketika sebagian ulama Ahlussunnah itu keliru dan tergelincir mengatakan Allah di atas arsy adalah Allah menguasai arsy, seperti sebagian ulama-ulama, ya, semisal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang terpengaruh oleh Asy'ariyah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalaulah beliau di sini, ya, dalam rangka menolak apa yang ada dalam Al-Qur'an, laqad kafar, pasti kafir, enggak bisa. Tapi di sini beliau tidak seperti itu. Beliau mentakwil. Dan beliau juga tidak bisa dikatakan, ya, ahli bid'ah. Kenapa? Karena masdar beliau, ya, adalah tetap Quran dan sunnah. Masdar sumber hukumnya Quran dan sunnah. Beda dengan Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mereka ahli bid'ah. Kenapa? Karena masdar sumber hukum mereka yang pertama bukan Quran dan sunnah, tapi akal. Apa? Akal. Itu ada dalam kitab-kitab mereka. Dan memang seperti itulah orang-orang yang telah terpengaruh dengan filsafat. Jadi mereka menjadikan sumber utama itu bukan Quran dan sunnah, tapi akal dulu. Makanya antum jangan heran ketika ada kiai-kiai Asy'ariyah mengatakan kita beragama ini bukan dengan fikih, bukan dengan hadis, bukan dengan Quran, tapi akalmu seperti itu. Kenapa? Karena memang dia mengikuti madhab Asy'ariyah di dalam i'tiqad, dalam akidah, seperti itu. Dan ini jelas keliru. Dan jelas ini kita cap mereka dengan ahli bid'ah, seperti itu. Adapun para ulama ahli sunnah wal jamaah yang mereka tergelincir di dalam sebagian pemikiran Asy'ariyah, maka tidak bisa kita mengatakan mereka ahli bid'ah, karena sumber pendalilan mereka sama dengan kita, yaitu Quran dan sunnah. Nah, dan di antara, ya,
bahayanya orang-orang munafik ini, ya sebagaimana kita katakan, bahwasanya mereka kelak akan berada bersama orang-orang kafir dan berada di keraknya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Lalu penyebab besar dari semua ini itu apa? Apa penyebab besar dari semua ini? Tidak lain adalah bahwasanya keengganan mereka dan kebencian mereka dari hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lebih mengutamakan dunia. Mengutamakan apa? Dunia. Gembong munafik Madinah, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Awalnya kenapa dia? Timbulnya sifat munafik dalam dirinya apa awalnya? Ketika Nabi SAW belum hijrah ke Madinah, maka dia, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, sudah mau diangkat menjadi semacam raja di Yasrib, itu di Madinah. Kepalanya begitu ya. Ibaratnya udah mau ditaruhlah mahkota itu di kepalanya. Begitu Islam datang dan Rasulullah SAW diutus hijrah ke Madinah, maka manusia berpaling dan menunjuk Rasulullah SAW secara otomatis sebagai pemimpin mereka, satu-satunya pemimpin tertinggi. Lalu datanglah kedengkian dari hati Abdullah bin Ubay bin Salul ini, karena dia mengutamakan dunia. Ya, ini cobaan, ya, seperti itu. Nah, terkadang, ya, begitulah manusia, ya. Ketika dunianya terganggu, maka sudah mulai dia sulit untuk mencerna kebenaran, seperti itu. Ini musibah. Kita sebagai seorang muslim jangan seperti itu. Katakanlah kejujuran, katakanlah kebenaran, walaupun itu, ya, walaupun itu membuat dunia kita menjadi sempit. Ya ayyuhalladzina amanu qumu qawwamina bil qisti lillahi syuhada walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan wallahu waliyuhuma wala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah para saksi-saksi Allah yang adil, walaupun kepada diri kalian sendiri, ataupun orang tua kalian, ataupun orang-orang dekat kalian, ya. Maka kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Ya. In yakuna ghaniyan aw faqiran. Kalaulah mereka itu orang kaya ataupun orang miskin, ya, maka Allah lebih tahu mana yang lebih bermanfaat bagi mereka. Janganlah kalian ikutin hawa nafsu untuk berbuat adil. Seperti itu. Jadi ketika kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita tidak ada ganjalan sedikit pun dalam hati kita untuk menerimanya. Ya. Walaupun terkadang dunia kita korbankan, ya. Di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Demi Rabbmu, mereka tidaklah dianggap beriman sampai mereka bisa menjadikan kamu tuh satu-satunya hakim. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimuna taslima. Sehingga tidak ada ganjalan sedikit pun dalam hati mereka dari apa-apa yang engkau putuskan, wahai Muhammad, ya. Dan mereka berserah diri kepadamu dan kepada Allah tentunya dengan penyerahan diri yang sempurna, seperti itu. Itu yang dituntut bagi seorang muslim, ya. Kalau sudah itu keputusan Allah dan Rasulnya, maka jangan ada pilihan yang lain lagi, seperti itu. Nah, orang-orang munafik seperti ini nggak bisa, ya. Sehingga mereka keluar dari kata-kata dari lisan mereka. Kita dengar hingga sekarang ini orang-orang munafik, ya, di medsos dan di lingkungan kita mungkin, ya, menganggap seolah-olah syariat Islam adalah penghalang. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan syariat Islam sudah tidak bisa diterapkan lagi di zaman sekarang, ya. Syariat
waris, syariat poligami, syariat potong tangan, dan yang lain-lainnya sudah tidak sesuai dengan zaman katanya. Ini adalah kata-kata yang kufur, ya. Kata-kata yang kufur, yang bisa mengeluarkan orang yang mengatakannya dari agama Islam. Nah, tidak lain ini adalah dikarenakan keengganan dan kebencian mereka terhadap hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengira bahwasanya hukum dan syariat Allah Azza wa Jalla ini adalah suatu beban yang menyusahkan mereka dan menghalangi dunia mereka. Padahal itu hanya sebuah kebodohan dari diri mereka sendiri, sehingga akhirnya mereka lebih memilih berhukum dengan hukum-hukum kufar. Orang-orang munafik ini salah satu tandanya adalah mereka lebih suka kepada orang kafir daripada orang Islam. Begitu dia, ya. Dan kebanyakan mereka hanya mencari apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka ketika mereka berurusan dengan Islam. Jika Islam dan hukum Islam menguntungkan mereka, maka mereka akan mendekat. Jika sebaliknya, maka mereka akan menjauh. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, maka mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanyalah mengolok-olok saja, bersundaguro saja. Dan mereka berusaha untuk memodifikasi hukum Islam ini, atau manusia itu tidak mengikuti hukum Islam ini, ya, berusaha untuk seperti itu. Ini adalah sifat-sifat orang-orang munafik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum surat An-Nisa, ya. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qabl yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, mengaku muslim, mengaku beragama Islam, mengaku muslim, dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, dan mereka juga mengaku kitab-kitab sebelumnya. Akan tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut. Akan tetapi mereka juga mau, ya, menjalankan hukum-hukum taghut, hukum-hukum di luar Islam yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hukum-hukum orang kafir ditinggikan oleh dia, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu. Wa qad umiru ay yakfuru bih, untuk mengkufuri taghut itu. Wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida, dan sungguhnya setan itu ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Kita lihat sebagian, ya, orang-orang munafik ini itu sering mencela dan merendahkan hukum-hukum Islam. Betul enggak? Mengatakan udah kuno, tidak relevan. Apa maksudnya? Ya, ini seperti ini, ya. Dia tidak bisa mengambil semuanya, melepaskan semuanya juga tidak bisa dia, karena dia juga tidak mau dikatakan kafir. Saya sholat 5 waktu juga loh, katanya. Walaupun liberal saya ini, saya juga sholat 5 waktu, katanya. Ya, apakah bermanfaat sholatnya itu? Ketika dia telah keluar dari Islam dan tidak bertobat, sebelum dia bertobat, tentu tidak akan ada manfaatnya. Ketika i'tiqadnya, keyakinannya tidak dirubah dari i'tiqad munafik, maka dia tidak akan berguna sholatnya. Maksudnya, dia tidak mau hijrah ke jalan Allah secara utuh. Mereka menginginkan orang-orang kaum muslimin ini seperti mereka, ya. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka ingin sekali kalaulah kalian itu kafir seperti mereka. Fala tattakhidu minhum waliyaw hatta yuhajiru fi sabilillah. Maka janganlah kalian mengambil mereka sebagai wali-wali sampai mereka hijrah ke jalan Allah secara sempurna. Fa in tawallaw faqtuluhum, ya. Kalaulah mereka berpaling,
maka perangilah mereka, ya. Wala tattakhidhu minhum waliyya wala nasira. Dan janganlah jadikan mereka itu sebagai wali dan penolong bagi kalian. Nah. Dan ketika dikatakan kepada mereka agar mereka berhukum kepada hukum Allah secara utuh, mereka menjalankan perintah Rasul secara utuh, mereka tidak mau. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kalian melihat orang-orang munafik itu menghalangi dengan keras darimu. Hakikatnya mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang kebingungan. Mereka tidak mau melepaskan Islam secara mutlak karena takut dunianya juga bisa hilang dari situ, ada bagian dunianya dari situ, dan juga tidak mau melepaskan atau melaksanakan hukum dan syariat Islam secara utuh karena mereka membencinya dan tak faham, menganggap itu sebagai beban dan halangan saja dari dunianya. Mereka bingung, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah Allah menghilangkan sekelilingnya, yaitu sinar di sekelilingnya, melenyapkan cahaya dari sekelilingnya, maka Allah membiarkan mereka dalam keadaan kegelapan dan tidak melihat. Maksudnya tidak faham, enggak pernah faham mereka, seperti itu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Jika mereka melihat ada kesempatan dan kemudahan, mereka mengaku bersama orang-orang muslim, ya. Jika mereka melihat kaum muslimin terjatuh, mereka senang dan seolah mereka menjadi seorang penasihat yang tulus agar jangan mengikuti kaum muslimin dan jaga jarak dari mereka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum. Ya, itu orang-orang yang selalu ngintip dan menunggu-nunggu orang muslim. Kalaulah orang-orang muslim itu berada di atas kemenangan, ya, dapat bantuan misalkan dari Saudi, ya, miliaran, ya, mereka mengatakan alam nakum ma'akum. Bukankah kami itu bersama kalian? Ya. Kalau enggak dicela-cela. Kadrun kayak kadal gurun segala macam. Dapat bantuan terima, senang dia. Kami bersama kalian. Islam juga kami gitu dia. Ya. Betul apa enggak? Betul. Seperti itu. Kalau enggak ada, kemana-mana dia ngomongnya. Mereka tuh begini, mereka begini, Wahabi lah segala macam. Begitulah sifat orang-orang munafik. Sama persis yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana lakum fathum minallah, jika kalian dapat kemenangan, dapat harta, dapat ghanimah dari Allah, alam nakum ma'akum. Kami juga Islam seperti kalian, ya. Dapat bantuan, itu dia. Sama dengan munafik zaman dulu. Kalau kaum muslimin dapat ghanimah dari peperangan, alam nakum ma'akum, kami Islam seperti kalian. Ya, seperti itu. Wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Kalaulah orang-orang kafir yang menang, ya, maka mereka juga menuju kepada orang-orang kafir itu bilang, ya, bukankah kami turut memenangkanmu, membela kamu dari orang-orang mukminin, ya, dan menahan kamu dari orang-orang mukmin, seperti itu. Kalau ada Cina kafir berinfak kemarin berapa itu? 1 triliun untuk berapa tuh? Dipuji-puji sama dia. Tengoklah ini. Cina kafir juga berinfak banyak. Bukan pasir ini, duit ini katanya. Seperti itu. Dibela-belanya. Enggak seperti kalian ya, gambaran seperti itu. Kalian kalau infak berapa sih? Dikit-dikit. Itulah orang kafir, orang munafik. Ya, dari dulu sampai sekarang, ya. Kalau ada orang muslim berinfak sedikit, dienyek sama dia. Enggak ada apa-apanya itu. Tengoklah ini. Nah, banyak baru mantap. Nah, gitu. Ternyata hoax, ya. Baru kapok dia. Nah, gitu.
munafik. Dari dulu sampai sekarang sama, tanda-tandanya nggak berubah. Ini firman Allah, nggak mungkin salah. Firman Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin salah, nggak mungkin berubah. Hukum-hukum Allah dari dulu hingga hari kiamat nanti nggak akan berubah dan tetap up to date. Barang siapa berkeyakinan tidak up to date, perlu diganti, kuno, itu keyakinan yang kufur, mengeluarkan dia dari Islam. Dan dia telah keluar dari Islam dengan keyakinannya. Wajib bertaubat. Wajib bertobat. Fala tattakhidu minhum waliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Jangan jadikan mereka wali dan teman sampai mereka berhijrah ke jalan Allah dan taubat. Nah. Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Maka Allah lah yang akan memutuskan perkaranya nanti di hari kiamat. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan kemenangan pada orang-orang kafir. Lalu di antara sifat munafikin juga adalah mereka menjadikan Allah Jalla wa'ala, Nabi SAW dan syariatnya sebagai candaan. Sebagai candaan, sebagai guyonan, ya. Dan ini adalah perbuatan kufur. Perbuatan kufur. Ijma' ulama, ya. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah dan menghina syariat Allah masih Islam. Enggak ada. Semua sepakat ini adalah kufur, kharijun minal millah, mukhrijun minal millah. Kekufuran yang mengeluarkan seorang itu dari Islam. Wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Sebagian ulama seperti Imam Malik, ya, dan katanya juga dari sebagian Syafi'iyah, dia tidak diterima tobatnya dan dibunuh dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Ya, seperti itu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan mengatakan, sungguhnya kami ini sedang bersenda gurau saja, main-main, enggak sungguh-sungguh, katanya. Itu ketika mereka menghina Allah, Rasul dan syariatnya. Ya, seperti itu. Maka katakanlah pada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan syariatnya kamu bercanda? Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah kafir setelah beriman. Apa kata Allah? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf lagi. Lihat. Dan ini asbabun nuzulnya. Orang yang telah menghina Allah dan Rasulnya ini berlarian memegang ekor kuda Rasulullah atau unta Rasulullah dan minta udzur pada Nabi dan tidak dimaafkan. Lihat, Nabi tidak memaafkan. Qad kafartum ba'da imanikum la ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf. Ya, ngeri sekali. Maka jangan sekali-sekali kita bercanda di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya, apalagi Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Betapa banyak kaum muslimin di antara mereka yang menghina syariat Allah. Celana cingkrang, celana kebanjiran katanya. Jenggot seperti kambing katanya. Naudzubillah. Bahaya. Semakin panjang jenggot semakin goblok katanya. Kau yang goblok. Ya kan? Buat main-main syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat main-main. Ya, seperti itu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini semua adalah perbuatan kekufuran yang mengeluarkan seorang dari Islam, dan yang sahih dari pendapat tadi adalah Allah menerima taubat. Ya. Allah menerima taubat, yaitu innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Walaupun dosa yang terbesar itu kafir, yaitu kesyirikan, tetap diterima taubatnya. Dan di akhir juz 5 ya, di surat An-Nisa itu Allah menerima taubat orang munafik. Orang munafik diterima taubatnya secara umum ya. Ya, secara umum ya. Yaitu ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunillah.
min dunil mu'minin. Aturidu an taj'alu lillahi 'alaikum sultana mubina. Ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau jadikan orang-orang kafir itu sebagai wali. Apakah engkau ingin menjadikan bagi Allah alasan yang kuat untuk menghukum kalian? Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajidu lahum nasira. Lalu Allah mengatakan sungguhnya orang-orang munafik. Nah, di sini maksudnya orang munafik ini orang kafir yang tadi. Sungguhnya Allah menjadikan, karena Allah menjadikan orang-orang munafik ini nanti itu di keraknya neraka. Lalu Allah mengatakan apa? Illal ladzina tabu wa aslahu. Ya, kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi orang-orang munafik tadi, kalau dia bertobat diterima. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Itu dia. Kecuali orang-orang yang tobat, orang-orang munafik yang bertobat diterima. Ya. Dan mengikhlaskan agamanya untuk Allah dan berpegang pada agama Allah. Nah, itu dia. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka akan bersama orang-orang mukmin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Itu dia. Jadi insyaallah taala yang rajih adalah pendapat mereka diterima taubatnya. Ya, seperti itu. Dan kekafiran yang disebabkan oleh lisan ini banyak. Ya. Salah satunya itu tadi, menghina Allah dan Rasulnya, syariatnya. Nabi SAW bersabda, bahwasanya di antara umat ini ada yang yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran, yang sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Ya. Dengan apa? Dengan lisannya dia kafir. Bisa dengan kesyirikan karena bintang-bintang, bisa juga dengan celaan terhadap Allah dan Rasulnya dan syariatnya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Sebagian ulama ya berdasarkan ayat tadi mengatakan mereka tidak diterima taubatnya dan dipenggal dalam keadaan kafir. Namun yang tepat adalah Allah mengampuni semua dosa, ya, seluruhnya bagi yang bertobat, walaupun itu dosa kesyirikan sekalipun. Wallahu taala alam. Lalu di antara sifat kaum munafik itu juga adalah mereka menjadikan orang kafir sebagai wali-wali mereka, ya, dan panutan bagi mereka. Mereka mengira dan berkeyakinan dalam hatinya bahwasanya kemajuan dunia mereka itu adalah karena mereka tidak beragama Islam dan menganggap hukum Islam dan syariat Islam adalah hanya beban semata, ya, dan perlu dimodifikasi dan tidak relevan. Apa kata mereka? Di antara mereka mengatakan apa? Indonesia ini kalau sempat memakai hukum Islam, hancur Indonesia. Ini penghinaan. Ini penghinaan atau pujian ini? Ada yang memahami ini pujian? Tidak, ya kan? Ini penghinaan. Kuno katanya. Syariat Islam yang kuno. Ini adalah kata-kata kekufuran, ya. Kalau dia tidak bertaubat dan mati, maka tidak perlu dikuburkan atau tidak boleh dikuburkan di pemakaman muslim, nggak boleh. Dan bahkan para ulama ketika, ya, Syekh siapa ya? Saya lupa namanya. Ketika ada seorang wanita minta fatwa sama beliau, "Ya Syekh, suami saya telah menghina Allah dan Rasulnya." Maka langsung istri dan anaknya suruh pergi dari rumah dan tidak boleh kumpul lagi sama suaminya. Kenapa? Karena dia telah keluar dari Islam. Tidak halal lagi si istri campur bersama suaminya sampai dia bertaubat. Nah, nanti ini akan kita bacakan insyaallah di akhir pertemuan di poin yang terakhir, ya. Perkataan-perkataan para ulama dan fatwa mereka terhadap orang-orang munafik. Yaitu Allah mengatakan alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Itu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-walinya selain orang mukmin. Maksudnya orang mukmin dianggap sekian, nomor sekian. Orang kafir dulu yang diangkat-angkat. Begitu, ya.
Ayabtaghuna indahumul izzah, apakah mereka mengira bahwasanya izzah, kemuliaan itu dari mereka? Katakanlah bahwasanya izzah itu hanya dari Allah semata. Ya, dari Allah semata. Ya. Mereka tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali itu kecuali untuk dunia saja. Untuk ngejar dunia. Ya, seperti itu. Maka ketika ada orang muslim kok seperti ini kelakuannya, maka kita curigai dia itu adalah orang-orang munafik. Ya. Seperti tadi contohnya ya. Ya. Ketika ada orang kafir berinfak, melakukan kebaikan, bangganya minta ampun dia. Ketika orang-orang kafir maju ekonominya segala macam, diunggul-unggulkannya. Ya. Padahal kaum muslimin yang lebih maju dari mereka lebih banyak. Lihat di Dubai, lihat di Qatar, lihat di Saudi. Gak diomonginya sama dia, gak dipujinya. Ya, kebalik otaknya. Ya, otaknya, pikirannya kebalik. Begitulah ketika mereka sudah summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Seperti itu. Mau dikasih dalil seberapa pun dia nggak paham dia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lalu di antara sifat mereka juga adalah bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang sok jago kadang. Sok jago, sok pemberani. Ya. Begitu sifat munafik. Namun hakikatnya mereka itu sangat takut terhadap kematian. Orang-orang kafir secara umum itu takut kepada kematian. Secara umum, termasuk orang-orang munafik. Ya. Mereka takut kesusahan dalam perang, jihad, panasnya matahari, ya, cuaca, jauhnya perjalanan, mereka takut. Allah membongkar ya keburukan mereka dalam surat An-Nisa masalah ini dalam firman-Nya, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu ya idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah ya au ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la yudlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka tahanlah tanganmu? Maksudnya jangan perang dulu. Mereka, ayo kapan kita perang nih? Ayo kapan kita perang ini? Kufu aidiakum, kata Allah, tahan tanganmu. Ketika digitukan mereka maunya perang. Ya, sok jago. Kapan nih kita perang? Kapan nih kita perang begitu ya. Lalu falamma kutiba alaihimul qital, tapi ketika Allah mewajibkan perang, sudah saatnya perang, idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Tiba-tiba mereka takut pada manusia seperti takutnya mereka pada Allah, bahkan lebih takut lagi. Wa qalu, dan mereka mengatakan rabbana lima katabta alainal qital, ya Allah kenapa sekarang? Ya, laula akhartana ila ajalin qarib, undurkanlah sedikit, jangan sekarang. Takut mereka. Sebelum diwajibkan mereka sok jago. Ketika sudah diwajibkan takut, ketahuan mereka hanya omong besar saja. Apa kata Allah? Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la yudlamuna fatila. Katakanlah pada mereka perhiasan dunia itu sedikit sekali. Ya. Perhiasan dunia itu sedikit sekali. Ya. Dan kebaikan itu hanyalah wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat itu adalah yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah, dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun ya pahalanya. Nah, itu dia sifat-sifat orang-orang munafik. Mereka takut untuk berjihad, sehingga Nabi SAW menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mati dalam keadaan belum pernah berjihad sama sekali, dan dia tidak ada keinginan dalam hatinya untuk berjihad, maka dia mati dalam keadaan ada salah satu cabang kemunafikan, walaupun dia tidak keluar dari Islam ya. Karena sebagai seorang muslim yang tulen, tentu mereka ingin ya membela Islam, satu. Yang kedua, bahwasanya jihad itu adalah dirwatu sanamil Islam, puncak mahkota Islam. Ya, amalan yang sangat tinggi dan tertingginya, mahkotanya seperti itu. Siapa yang tidak ingin ya mendapatkan pahala yang besar ini? Bahkan Nabi SAW beliau pernah bersabda yang maknanya
Kalaulah aku diberikan nyawa lagi, maka aku ingin mati dan hidup lagi, berjihad lagi, mati, hidup lagi dan berjihad lagi. Saking besarnya fadilah jihad fisabilillah. Itu dia. Ya, seperti itu. Yang sangat disayangkan ya, saat ini banyak di antara kaum muslimin yang tidak sadar akan hal ini. Itu bahaya sifat-sifat kemunafikan dan melakukan sifat-sifat kemunafikan, ya. Banyak di antara mereka yang tidak sadar, ya, melakukan amalan-amalan kemunafikan, ya, yaitu mengembosi hukum dan syariat Allah, mengatakan syariat Allah itu kurang relevan. Mungkin awalnya mereka hanya ikut-ikutan, ya. Oh betul juga ya, oh betul juga ya. Akhirnya ikut mendakwahkan bahwasanya syariat Islami kayaknya nggak cocok lagi. Ketika dia sudah beretikad seperti itu, bahaya sekali, bahaya sekali. Makanya kita jangan jadikan mereka sebagai wali-wali. Jangan angkat mereka. Justru kalau bisa rendahkan mereka, tekan mereka seperti itu. Ya, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat munafik ini. Maka ketika seorang yang sudah seperti ini berkeyakinan, ya, bahwasanya syariat Islam itu sudah tidak relevan, sudah kuno dan ingin dirubah seperti itu, ya, dan kita jelaskan kepada mereka dalil-dalil dari Quran dan Sunnah bahwasanya tidak seperti itu. Justru ketika kaum muslimin, ya, menjadikan Allah dan Rasulnya, ya, satu-satunya tujuan dan menegakkan syariat Islam, justru Allah akan menurunkan barokah dari langit. Bagaimana, ya, Islam dulu berjaya, ya, sampai beberapa abad, ya, ratusan tahun berjaya di Eropa, menguasai dunia. Kapan itu? Ketika kaum muslimin menerapkan syariat Islam. Dan belum pernah ada, ya kan, ya, yang seperti itu yang bisa menguasai dunia, ya. Di mana waktu itu orang-orang Kristen, orang-orang Eropa itu sangat merendah kepada kaum muslimin, baik di dalam teknologinya, di dalam budayanya, ya, sopan santunnya, tulis menulis. Mereka berguru pada kaum muslimin. Mereka kaum yang rendahan. Saking sudah lamanya ratusan tahun berjaya di Eropa sana, ya, Bani Abbasiyah. Tapi ketika kaum muslimin sudah mulai meninggalkan agamanya, ya, maka Allah menghinakan mereka. Maka Allah menghinakan mereka. Ketika mereka sudah ridho terhadap adnabil baqar, yaitu buntut-buntut sapi, wazara, dan pertanian. Maksudnya mereka ridho terhadap dunia dan meninggalkan jihad, wa taraktumul jihad, ya, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menghinakan mereka, menghinakan kalian. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jelas sekali dalilnya. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, jadi kejayaan dan kemenangan kita ini hanya dengan satu. Kita kembali kepada agama kita. Seperti itu. Dengan kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah, wahai orang-orang beriman, masuklah kepada agama Allah secara kafah. Ini yang dipanggil orang-orang beriman, bukan orang-orang kafir. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke agama Allah. Disuruh masuk lagi. Bukannya karena kita kafir lalu suruh masuk Islam, enggak. Maksudnya masuklah ke agama Allah itu secara sempurna, secara kafah. Jangan setengah-setengah seperti orang munafik. Itu maksudnya. Ya. Dan janganlah ikuti jalan-jalan syaitan. Maksudnya di antara kaum muslimin itu ada yang mengikuti jalan-jalan syaitan. Ini yang diajak bicara Allah, orang-orang beriman disuruh masuk Islam secara kafah dan jangan mengikuti jalan-jalan syaitan. Ya. Kita disuruh oleh Allah masuk Islam secara kafah, menjalankan Islam secara kafah, itu dia maksudnya. Dan jangan mengikuti jalan-jalan syaitan. Maka wajar kalau sekarang ini kaum muslimin itu ditekan oleh
orang-orang kafir. Perekonomian ditekan, ya. Terus juga dakwah kadang ditekan oleh ahli bid'ah, ya. Karena kita belum melaksanakan agama Allah secara sempurna. Nah, padahal kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk, ya, menerima Islam ini secara kafah dan tidak ada ganjalan sedikit pun dalam hati kita. Itu kuncinya. Jangan ada ganjalan sedikit pun untuk melaksanakan, ya, perkara yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Itu kuncinya yang awal. Kunci tauhid. Itu mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsekuensi dari syahadatain. Yang pertama mengikhlaskan agama kita untuk Allah. Yang kedua, kita tidak beribadah kecuali menurut perintah Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, ya, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan semuanya. Ya. Kemudian tidak ada rasa keberatan sedikit pun dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Itu dia. Kalau kita masih setengah-setengah, ya, maka kita belum kafah, dan kita masih masuk ke dalam firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya. Terus sampai kita enggak ada sedikit pun ganjalan dalam hati. Lalu poin yang kelima, kita masuk ke dalam hukum orang-orang munafik itu bagaimana. Poin yang kelima adalah bahwasanya orang-orang munafik itu masih dianggap muslim. Masih dianggap muslim. Ya. Walaupun Allah di dalam Quran itu sudah banyak menurunkan ayat-ayat tentang munafik, tapi mereka masih dianggap muslim. Ya. Selama mereka tidak menampakkan kekafiran secara nyata. Selama mereka tidak menampakkan kekafiran secara nyata. Oleh karena itu mereka sholat. Dulu sholat mereka, ya, 5 waktu. Walaupun dikatakan sholat yang paling berat bagi munafik itu Isya dan subuh. Kenapa? Karena nggak nampak. Jadi kalau mereka sholat percuma, nggak nampak orang. Karena tujuan mereka itu agar orang tuh nampak mereka sholat. Itu dia orang munafik. Kelakuannya seperti itu. Jadi kalau subuh sama Isya berat mereka. Nggak ada fungsinya kita sholat nih, karena manusia nggak lihat kita. Gitu dia. Ya, sholat mereka. Nah, ketika mereka tetap sholat, kita hukumi muslim. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, al-ahdu bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah. Ya, perjanjian kita antara mereka dan kita, ya, adalah meninggalkan sholat. Itu dia. Makanya tidak ada satu amalan pun yang ditinggalkan waktu itu oleh para sahabat dianggap kafir kecuali meninggalkan sholat. Nah, di sini ada khilaf, cuman kita nggak membahas ini, ya. Nah, jadi pada intinya, ya, Nabi SAW tidak mengkafirkan kaum munafikin di Madinah, ya. Bukan karena beliau tidak tahu, beliau tahu. Bahkan beliau punya sahabat sir namanya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Yang tahu orang-orang munafik di Madinah itu hanya Nabi dan Hudzaifah ini. Sahabat yang lain nggak tahu. Tapi mereka tetap dihukumi Islam, ya. Sampai mereka menampakkan kekafiran. Karena apa? Karena Islam itu menghukumi secara zahir, tidak menghukumi apa yang ada dalam batin manusia. Sehingga ketika seorang itu sudah bersyahadat secara yakin, maka tidak boleh kita batalkan syahadatnya dengan sebuah praduga, nggak boleh. Menduga-duga apa yang ada dalam hati manusia. Oh, kamu munafik ini hatimu. Nggak bisa. Sampai keluar, ya, ucapan atau perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam. Contohnya apa? Ya tadi itu. Ketika menghina, merendahkan Allah, Rasulnya atau syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung Nabi SAW
tidak memberikan iqamatul hujjah atau apapun, qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru, jangan engkau minta maaf, sungguh engkau telah kafir setelah kalian beriman. Gara-gara apa? Menghina Allah, Rasul dan para sahabat. Itu ijma' ulama. Maksudnya itu adalah perbuatan kufur. Ya. Kecuali yang tidak sengaja. Ada menghina Allah tapi enggak sengaja? Ada. Itu orang-orang yang adzan misalkan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar pakai ghain, tidak pakai kaf. Ghabar artinya apa? Debu. Itu penghinaan tapi enggak sengaja. Maka ditoleransi dan diberitahu. Atau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga penghinaan. Itu kalau A-nya panjang itu menjadi A istifham. Apakah ada Allah yang besar? Apakah ada Allah yang besar? Naudzubillah. Itu penghinaan. Tapi karena ini tidak sengaja jelas. Tapi kalau tiap hari misalkan tiap ceramah dia mengatakan syariat Islam kuno, bahkan dia di status Twitternya, di status Facebooknya bikin anekdot, apakah Allah itu orang Arab atau orang non Arab? Ini kan penghinaan. Naudzubillah. Ya. Ini ngeri seperti itu. Jelas ini nggak bisa kita berikan udzur. Dia telah nggak sengaja, dia telah nggak mungkin. La yusawwar, kata para ulama itu tidak tergambarkan orang yang menghina Allah lalu dia tidak sengaja, nggak tergambarkan. Sehingga para ulama ijma' itu adalah kufur kharijun minal millah, wajib bertaubat. Nah, jika dia berpuasa misalkan hari itu lalu dia sempat menghina Allah dan dia bertobat, maka puasanya harus diqadha. Karena dia sempat berpuasa dalam keadaan kufur. Seperti itu. Ini fatwa para ulama. Pada intinya ya, kita jelas ya, manhaj kita jelas, kita tidak boleh untuk bermudah-mudah mengkafirkan seseorang ya, karena itu ranah para ulama. Akan tetapi di situ ada pengkhususan, karena kekufuran itu ada dua, para ulama mengatakan, itu kekufuran yang khafiyah, itu yang tidak semuanya orang tahu. Ini adalah ranah para ulama, tidak boleh kita sembarangan dalam hal ini, dan itu perlu ditegakkan iqamatul hujjah dan syaratnya ya, dan juga intifaul mawani'nya, penghalang-penghalangnya harus hilang. Seperti itu. Nah, ini tidak bisa kecuali para ulama. Akan tetapi kekufuran yang kubra, yang jelas, itu pada masalah-masalah yang maklum bid-darurah fid din ya, yang sudah maklum secara daruri dalam agama kita dan semua orang tahu, itu kekufuran seperti mencela Allah, mencela Rasul ya, semua orang paham, enggak ada yang enggak paham. Maka ini tidak khusus untuk para ulama. Ini fatwa ya para ulama, semisal Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, banyak sekali nanti kita sebutkan. Ya, seperti itu. Lalu yang terakhir ya, kurang berapa menit lagi? 10 menit lagi ya. Itu hukum mencela Allah Jalla wa Ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya menurut Quran dan sunnah dan penjelasan para ulama. Adapun dalam Quran hadis ayatnya tadi sudah kita baca ya. Itu orang yang mencela Rasulullah SAW dan para sahabat, bukan mencela ya, merendahkan, hanya merendahkan. Itu orang-orang itu mengatakan Nabi adalah perutnya gendut, doyan makan dan pengecut. Naudzubillah. Langsung dikafirkan oleh Allah dari langit sana langsung. La ta'tariru abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya dan syariatnya kalian bersenda gurau, main-main? La ta'tadiru, jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Ini dalil dalam Quran. Adapun dalil ijma' dikatakan innahu la yakhtalifu ahlul ilmi fi anna sabbad din kufrun mukhrijun minal millah wa kadzalika sabbur rabb subhanahu wa ta'ala li'anna sabba syai'
wa ولعنه ولعنه يدل على بغضه وكراهيته وقد قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Bahasanya tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama bahasanya mencela agama adalah kekafiran yang mengeluarkan seorang dari Islam. Begitu juga pencelaan terhadap Rabb Subhanahu wa taala. Begitu juga pencelaan terhadap Rasul dan syariatnya. Karena itu menunjukkan kebenciannya dan ketidaksukaannya. Bagaimana kita bisa benci pada Allah, ya, yang menciptakan kita, memberi kita udara, memberi kita air dan segala macamnya, penghidupan, nyawa dan yang lainnya, ya. Maka ini semua sepakat para ulama, enggak ada khilaf. Walaupun main-main, tetap itu kharijun mukhrijun minal millah, keluar dari agama Islam dan wajib bagi dia untuk bertaubat. Wajib untuk bertaubat. Wa amma qadiyatul udri bil jahli, adapun udur bil jahl, ya, kita memberikan udur baginya, ditegakkan iqamatul hujjah. Fa innal asla annahu man sabata lahu aqdul Islam summa waqa'a fihi syai'un min umuri syirki jahilan fa innahu la yukaffar hatta tuqamu alaihi al-hujjah. Maka asalnya ketika seorang sudah masuk Islam secara jelas Islamnya dan terjadi padanya kesalahan daripada kesyirikan, ya, maka asalnya dia tidak dikafirkan sampai dia ditegakkan hujah padanya. Wa yablughuhu al-hukmu asy-syar'i, dan disampaikan kepadanya, ya, wa yuballighuhu al-hukma asy-syar'iyya, dan disampaikan kepadanya hukum yang syar'i. Fima waqa'a minhu kama qarrara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuh. Ya, sebagaimana telah ditetapkan oleh Syekhul Islam dan para ulama yang lain. Wa adafa Syekh anna sabballaha ta'ala la yu'daru fihi bil jahli. Akan tetapi Syekh di sini mengatakan bahasanya celaan pada Allah dan pada Rasulnya dan pada syariatnya tidak diberikan udur bil jahli. Ya, kenapa? Li'annahu la yutasawwar. Karena tidak tergambarkan itu kejahilan. Orang yang diberikan udur itu orang yang jahil. Contoh gampang. Ada orang jalan nggak sengaja naik sepeda motor lah, nabrak anak-anak. Mungkin nggak diberikan udur? Mungkin nggak? Mungkin. Tapi dia sengaja kebut-kebutan dan dia sudah bilang pun itu anak itu akan saya tabrak itu, terus mati dia. Diberikan udur apa tidak? Ya tidak, sengaja. Nggak mungkin tergambarkan dia tidak sengaja karena sudah mengatakan, sudah ngegas segala macam. Logikanya sangat mudah sekali. Maka jelas, ya, salah orang yang tetap mengatakan diberikan uzur. Sebagian dari ikhwah ada yang mengatakan seperti itu, jelas kesalahan, ya. Ya, di sini tambahan, ya, bahwasanya jumhur ulama mengatakan disuruh tobat, ya. Hanya ada beberapa pendapat seperti Imam Malik dan juga katanya dari Syafi'iyah, ya, yang berpendapat tobatnya tidak terima dan langsung dipenggal. Adapun para ulama yang kontemporer, yang ulama di abad ini yang membahas masalah ini, salah satunya Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya hukum orang yang mencaci menghina Allah dan Rasulnya serta orang yang mengingkari kewajiban-kewajiban besar dalam Islam atau menghalalkan yang haram. Maka di akhir jawaban beliau rahimahullah berkata, wala yajuzu an yu'dhara ahadun bi da'wal jahli fi dzalik. Maka tidak boleh diberikan udzur bil jahal pada orang seperti itu. Enggak mungkin, ya, orang yang mencela Allah diberikan udzur. Nah, lianna hadhil umur minal masailil ma'lumah bainal muslimin. Karena ini sudah maklum di antara muslimin, kaum muslimin sudah tahu ini haram. Ya, sudah tahu ini haram. Wa hukmuha dhahirun fi kitabillah,
dan hukumnya telah dohir di kitab Allah Azza wa Jal wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan udzur. Dan ulama-ulama yang lain yang senada adalah Syekh Rabi, Syekh Muqbil, Syekh Utsaimin dan Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Dalam fatwanya, ada seorang wanita yang dirinya diceraikan oleh keluarganya dari suaminya karena suaminya itu telah mencaci, menghina syariat Allah. Maka apa jawaban beliau? Beliau hafizahullah mengatakan, barang siapa yang mencaci, menghina agama, maka dia telah kafir. Sungguhnya wanita tersebut wajib dipisahkan dari suaminya sampai suaminya bertobat dan kembali kepada agama Allah. Nah, lalu juga Syekh Ubaid Al-Jabiri, lalu penjelasan Syekh Muhammad bin Said Ar-Raslan Al-Misri hafizahullah, bahwasanya orang yang mencaci, menghina atau merendahkan Allah, Rasulnya, agamanya atau mushaf, meludahi mushaf, melempar mushaf misalkan, beliau mengutip ijma' ulama Islam dalam perkara ini dengan mengutip perkataan Ishaq bin Rahuyah atau Ruhai, ini cara bacanya macam-macam ya, rahimahumullah. Pelakunya adalah murtad meskipun mengakui kewajiban-kewajiban syariat Islam sampai dia bertobat, seperti itu. Artinya itu tidak tergambar orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya itu ya, lalu diberikan udzur dan tidak paham, kecuali tadi yang kita gambarkan ya. Ini digambarkan oleh Syekh Abdul Aziz Rais bin Rais ya. Itu beliau mengatakan seperti orang yang adan tadi, orang ajami yang tidak tahu bahasa Arab. Ini kan kalimat penghinaan, tapi itu diberikan udzur, benar-benar tidak tahu. Tapi kalau dia paham bahasa yang dia ucapkan, dia tulis status dan berkali-kali, mungkin enggak itu udzur? Tidak mungkin. Nah. Lalu juga Syekh Saleh Suhaimi ya, bahkan beliau mengatakan, orang-orang yang mencaci ya, menghina Allah dan Rasulnya dengan kalimat yang jelas, maka ia lebih berat daripada istihza ya, orang-orang yang munafik yang menghina kepada Nabi SAW dan para sahabat. Maksudnya beliau, orang yang menghina sahabat dan menghina Nabi waktu itu di perang Hunain itu langsung dikafirkan Allah kan, apalagi langsung menghina Allah, itu jauh lebih berat. Seperti itu. Ini perkataan Syekh Suhaimi hafizahullah ta'ala. Dan juga Syekh Fauzan hafizahullah mengatakan ya, apakah orang yang mencaci, menghina Allah dan Rasulnya perlu dilihat dari niatnya main-main atau tidak? Enggak mungkin ya. Walaupun main-main dia tetap dikeluarkan dari Islam. Maka beliau menjawab, selama orang tersebut waras, tidak gila ya, menyadari apa yang dikatakannya, maka tidak ada udzur baginya, ia kafir murtad dan wajib baginya untuk bertaubat ya. Semua mereka yang mutakhir ini memilih pendapat wajibnya bertaubat ya. Adapun ya yang mengatakan tidak diterima taubatnya, ulama yang dulu ya, dari kalangan Malikiyah dan beberapa Syafi'iyah yang saya baca. Lalu juga Syekh Utsman Al-Khamis ya, ada seorang penanya yang mengatakan, ia mencaci Allah dan Rasulnya ya. Maka beliau mengatakan ini dosa yang sangat besar dan kekufuran. Maka apa yang harus dilakukan? Maka Syekh menjawab bahwa itu merupakan musibah. Maka jika si ayah itu tidak bertobat, maka semua keluarganya agar pergi memisahkan diri dari rumah itu jika memungkinkan ya. Karena seorang yang kafir keluar dari Islam, maka dia tidak boleh mewarisi dan diwarisi hartanya. Tidak boleh berhubungan suami istri lagi dengan istrinya. Tidak tidak bisa menerima zakat lagi. Tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin lagi. Nah, seperti itu. Banyak ya. Seperti itu. Lalu juga Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ya. Ketika ada seorang yang menghina Allah di siang hari bulan Ramadan, maka kata beliau, puasanya tidak sah ya, puasanya tidak sah. Berarti maksudnya apa? Telah keluar dari Islam. Itu dia ya. Baik. Lalu juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah menerangkan ya, bahasanya takfir atau pencela Allah
takfir pada pencela Allah, ya, mengkafirkan pencela Allah itu tidak hanya khusus ulama, tapi semua orang yang paham dan melihat secara langsung maka itu boleh. Nah, beda dengan kafir yang khafiyah, yang itu hanya khusus bagi para ulama saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya, yang salah hanya dari saya dan dari syaitan. Mungkin jika ada satu atau dua pertanyaan sebelum kita akhiri, dipersilakan. Ibu-ibu kalau ada yang ditanyakan ditulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mendiami atau tidak menegur ya saudara kandung yang telah suudzon kepada kita, padahal di awal kita sudah mencoba untuk tabayyun, menegur dia berkali-kali, tetapi karena manhaj kita ini dianggap sesat, akhirnya dia tidak mau menegur kita lagi. Jazakallahu khairan. Ya, kita laksanakan saja kewajiban kita. Masalah dia tidak melaksanakan kewajiban dia sebagai sesama seorang muslim, maka itu dosanya bagi dia. Ya, kita laksanakan saja kewajiban kita sebagai seorang muslim pada muslim yang lain, apalagi saudara kandung lagi ya. Laksanakan semuanya, jangan dikurang-kurangi. Salam-salam, kalau dia kesusahan bantu ya. Malah itu justru kesempatan. Kan itu kewajiban kita. Kalau dia sakit kita jenguk gitu kan. Kalau ada anaknya mungkin kekurangan SPP, coba kita bayarkan. Tunjukkan manhaj kita, manhaj salaf, manhaj yang rahim, manhaj yang penuh kasih sayang. Begitu dia ya. Adapun dia tidak mau melaksanakan kewajiban dia dan mengurangi hak kita, tidak mau menjawab salam, tidak menegur ya, kalau minta doa tidak didoakan dan yang lainnya, maka itu urusan dia dan dosa dia sendiri. Nah, dan sebaik-baik ya seorang muslim yang tidak bertegur sapa karena mungkin ada masalah adalah yang pertama menegur. Nah, udah itu ladang pahala bagi kita. Tegur lagi, salam lagi, tegur lagi, salam lagi setiap ketemu. Urusan dia enggak menegur, enggak menjawab salam kita, urusan dia. Wallahu taala alam. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak Ustaz. Ya. Apa yang kita lakukan Ustaz? Misalnya kan kalau sholat Jumat di masjid-masjid sekarang ini 2 kali. Kita datang waktu di azan kedua. Ya. Apakah kita tunggu azannya berarti apa kita langsung sholat Jumat? Iya. Apa yang kita lakukan ketika sholat di masjid-masjid umum di sekitar kita? Karena adanya 2 kali. Ya, adzan 2 kali itu sunnah ya. Sunnahnya Utsman radhiyallahu an bin Affan ya, khalifah Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan sunnah? Karena Nabi SAW mengatakan ya, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak ya. Maka ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnah-sunnah para sahabat. Ini termasuk sunnah Utsman radhiyallahu an dan ditakrir oleh Nabi sebelumnya. Ikuti, enggak masalah. Dan di Saudi pun, di Makkah dan Madinah adzannya 2 kali. Tapi kalau kita mengikuti benar-benar sunnah ya dari Utsman, itu jaraknya agak jauh ya. Jaraknya agak jauh. Karena beliau ingin memberikan kesempatan orang-orang yang untuk bersiap-siap seperti itu. Ya. Bukan jaraknya dekat tapi agak jauh jaraknya. Kalau di Mekah dan Madinah agak jauh dia. Ya, mungkin 1/4 jam lebih atau mungkin bisa setengah jam gitu. Ya, seperti itu.
Lalu pertanyaannya, ketika kita datang sudah adzan kedua, berarti sudah mau khutbah kan? Ya. Maka tetap kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, kalaupun pas adzan, berarti kita nggak jawab adzan dong Ustaz? Iya, karena mendengarkan khutbah itu wajib, sedangkan menjawab adzan itu sunnah. Mana yang didahulukan? Wajib atau sunnah? Wajib. Nah, seperti orang yang berinfak tapi dia masih punya hutang. Sebagian ulama mengatakan ya tidak boleh, harus utang dulu dilunasi, jangan berinfak dulu. Ya, seperti itu. Jadi mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah, tip, ada lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.